Halo Tribuners, berikut berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, seorang tahanan hakim yang kabur dari lapas kelas 2B Sarolangun berhasil diamankan oleh sipir penjara atau polisi khusus pemasyarakatan di kediamannya Desa Batu Ampar, Kecamatan Pau, Sarolangun sekira pukul 00.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat 11 Maret 2022. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sarolangun Irwan berujar, tidak sampai 1 kali 24 jam tahanan kabur telah kembali berkat pihak keluarga tahanan yang kooperatif telah menyerahkan beliau untuk dibawa kembali oleh petugas. Irwan mengatakan setelah melakukan koordinasi yang cukup alot dengan pihak keluarga tahanan diakui Kalapas, kooperatif dan bersedia mengembalikan tahanan kepada pihak lapas. Dia mengaku telah memerintahkan kepada para sipir untuk tidak menyentuh tahanan yang sempat kabur tersebut. Lebih lanjut, Kalapas menjelaskan langkah yang telah diambil oleh pihaknya sesuai dengan lapas kelas 2B Sarolangun dan pihak keluarga yang kooperatif, pihaknya menjamin di dalam lapas aman tidak akan disentuh. Berita kedua, insiden yang menewaskan 2 orang pekerja dan 2 orang mengalami luka-luka akibat tanah longsor di lokasi tambang PT Kuansing Inti Makmur pada Rabu 9 Maret 2022 lalu sampai saat ini masih ramai menjadi perbincangan publik. Bermacam kecaman dilontarkan mereka di media sosial kepada perusahaan yang bergerak di bidang tambang batu bara tersebut. Menyikapi persoalan tersebut, Nofri Hardi SHMH selaku akademi dan praktisi hukum ikut mengecam atas insiden yang menelan 2 nyawa manusia itu. Dia mendesak agar dinas instansi terkait untuk mengevaluasi terhadap rekrutmen tenaga kerja di wilayah pertambangan. Karena diduga perusahaan tersebut tidak menerapkan good mining practice dalam pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya, dia meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan terhadap tenaga kerja sebelum memasuki dunia pertambangan. Poin ini sudah menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap korban kecelakaan kerja di wilayah perusahaan. Berita ketiga, sejumlah penyintas HIV/AIDS atau orang dengan HIV/AIDS di kota Jambi melaporkan pemimpin Yayasan Kanti Sehati ke Polda Jambi pada Jumat 11 Maret 2022 sore. Mereka melaporkan pemimpin Yayasan Kanti Sehati atas dugaan kasus korupsi anggaran dana bantuan dari Balai Aliyatama pada tahun 2021 yang ditujukan untuk mereka. Masta Aritonang, kuasa hukum yang mendampingi kasus ini, mengatakan dugaan korupsi ini berawal saat Aliyatama menyalurkan bantuan dana sekira 560 juta rupiah untuk penyintas HIV/AIDS melalui Yayasan Kanti Sehati. Kata Masta, bantuan yang diterima oleh setiap penyintas tidak sesuai dengan yang seharusnya, di mana setiap penyintas seharusnya menerima bantuan nutrisi dan sembako yang jika dirupiahkan bisa mencapai 2,4 juta rupiah. Masta mengungkapkan setiap penyintas seharusnya menerima bantuan dalam uang tunai, namun pihak yayasan memberikan dalam bentuk barang yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima. Berita keempat, rumah semi permanen di Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin hampir rata dengan tanah akibat diamuk si jago merah pada Jumat 11 Maret 2022. Si jago merah kembali mengamuk di Kabupaten Merangin. Kali ini 1 unit rumah semi permanen milik Rosadi, warga desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin. Akibat si jago merah yang hampir meratakan bangunan dengan tanah itu diperkirakan terjadi pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh tribunjambi.com, tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari keterangan warga sekitar bahwa korban saat itu sedang pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Sebelum membesar, api diduga berasal dari ruang tengah rumah korban. Jajaran Polsek Tabir Ulu yang mengetahui kejadian itu langsung menghubungi pihak damkar Kecamatan Tabir Ulu agar segera dipadamkan. Dari kejadian, kepolisian, damkar dan warga bergegas memadamkan api yang sedang berkobar.
Demikian berita terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.